Hai, baik, perkenalkan nama saya Marcelinus Ulu dari kelas tingkat 1 PPN reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang genetika manusia. Genetika manusia adalah ilmu yang mempelajari sifat keturunan. Keturunan adalah proses biologis di mana orang tua atau induk mewariskan gen kepada anaknya atau keturunannya. Istilah genetika atau kata serapan dari bahasa Belanda genetika, adaptasi dari bahasa Inggris genetics. Yang berikut cabang-cabang genetika. Genetika berkembang biak sebagai ilmu murni maupun ilmu terapan. Cabang-cabang ilmu ini terbentuk terutama sebagai akibat pendalaman terhadap suatu aspek tertentu dari objek kajiannya. Yang berikut cabang-cabang murni genetika antara lain. Yang pertama, genetika molekular. Yang kedua, genetika sel atau sitogenetika. Yang ketiga, genetika populasi. Yang keempat, genetika kuantitatif. Yang kelima, genetika perkembangan. Yang berikut cabang-cabang terapan genetika antara lain. Yang pertama, genetika kedokteran. Yang kedua ilmu pemuliaan. Yang ketiga, rekayasa genetika atau rekayasa gen. Yang berikut substansi genetika. Kromosom. Istilah kromosom dikenalkan oleh Wewald Dyer yang mengatakan bahwa kromosom berasal dari dua kata, yaitu kroma yang berarti warna dan soma berarti badan. Oleh karena itu, kromosom dapat diartikan sebagai badan yang menyerap warna. Kromosom terdapat pada nukleus atau inti sel setiap sel. Kromosom dapat diamati pada tahap metafase saat pembelahan mitosis maupun meiosis. Yang berikut sifat kromosom. 1. Hanya terlihat pada waktu sel membelah. 2. Mempunyai ukuran panjang antara 0,2 sampai 40 meter atau mikron. Yang ketiga, kromosom pada sel prokariotik hanya memiliki satu kromosom dan tidak. Yang berikut klasifikasi kromosom. Yang pertama, autosom, disebut juga kromosom biasa atau kromosom tubuh. Autosom tidak menentukan jenis kelamin organisme. Pada manusia dengan jumlah kromosom sel somatis 46 buah memiliki 44 autosom. Selebihnya 2 kromosom adalah kromosom kelamin. Yang kedua, gonosom, disebut juga kromosom kelamin atau kromosom KS. Gonosom dapat menentukan jenis kelamin makhluk hidup. Jumlahnya sepasang pada sel somatis. Pada manusia dengan jumlah kromosom sel somatis 46 buah, terdapat 44 autosom dan 2 gonosom. Yang berikut struktur kromosom. Yang pertama, bahan nukleoprotein yang mengendap serta sebagai tempat logus gen. Yang kedua, kromiol atau granula kecil, merupakan kromosom yang mengalami sedikit penebalan. Yang berikut tipe-tipe kromosom. 1. Metasentrik
kromosom jenis ini memiliki panjang yang relatif sama sehingga sentromer berada di tengah-tengah kromosom. Yang berikut subtasentrik. Kromosom jenis ini memiliki satu lengan kromosom lebih pendek sehingga letak sentromer sedikit bergeser dari tengah kromosom. Yang berikut akrosentrik. Pada kromosom ini salah satu lengan kromosom jauh pendek dibandingkan lengan kromosom lainnya. Yang berikut jumlah kromosom. Semua makhluk hidup eukariotik memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Pada sel tubuh atau sel somatis, jumlah kromosom umumnya genap karena kromosom sel tubuh selalu berpasangan. Jumlah kromosom sel somatis tersebut terdiri atas dua set kromosom atau diploid, dua natrium dari induk jantan dan induk betina. Yang berikut gen. Pengertian gen adalah menurut W. Johansen, gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas. Terdapat di dalam logus gen. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat atau DNA dan RNA berukuran antara 4 sampai 8 meter atau mikron. Yang berikut mengandung informasi genetik. Tiap gen mempunyai asam nukleat atau DNA dan RNA berukuran antara 4 sampai 8 meter atau mikron. Yang berikut sifat-sifat gen. Yang pertama, mengandung informasi genetik. Yang kedua, tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Yang ketiga, pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Yang berikut fungsi gen. Fungsi gen menyampaikan informasi kepada generasi berikutnya. Yang kedua, sebagai penentu sifat yang diturunkan. Yang ketiga, mengatur perkembangan dan metabolisme. Yang berikut simbol-simbol gen. 1. Gen dominan, yaitu gen yang menutupi ekspresi gen lain sehingga sifat di bawahnya terekspresikan pada turunannya atau suatu individu dan biasanya dinyatakan dalam huruf besar, misalnya A. Yang kedua, gen dominan, yaitu gen yang menutupi ekspresi gen lain sehingga sifat yang di bawahnya terekspresikan pada turunnya atau suatu individu dan biasanya dinyatakan dalam huruf besar, misalnya A. Yang berikut gen relatif, yaitu gen yang terkalahkan atau tertutupi oleh gen lain atau gen dominan sehingga sifat yang di bawahnya tidak terekspresikan pada keturunannya. Yang berikut DNA dan RNA. Asam nukleat adalah polinukleotida yang terdiri dari unit-unit monukleotida. Jika unit-unit pembangunannya dioknukleotida, maka asam nukleat itu disebut deoksiribonukleat atau DNA, dan jika terdiri dari unit-unit
mononukleotida disebut asam ribonukleat atau disebut RNA. Struktur DNA. Asam deoksiribonukleat atau disingkat DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup yang membawa keterangan genetik dari sel, khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang berikut replikasi DNA. Replikasi adalah proses duplikasi DNA secara akurat. Genom manusia pada saat diri sekitar 3 miliar dan pada saat replikasi harus diduplikasi secara akurat atau persis tidak boleh ada yang salah. Yang berikut fungsi DNA. Yang pertama, menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya karena DNA mampu melakukan proses replikasi. Yang kedua, tempat sintesis semua kode jenis asam amino dalam sel. Yang ketiga, sebagai pengatur seluruh metabolisme sintesis protein sel. Yang berikut struktur RNA. RNA merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari polinukleotida penyusun DNA. RNA hanya terdiri dari satu rantai. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa. RNA dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. Yang berikut itu substansi genetika pada manusia. Proyek genom manusia atau The Human Genome Project merupakan proyek ilmiah internasional yang melibatkan ribuan ilmuwan di seluruh dunia. Proyek awal berjalan dari tahun 1990 sehingga 2003 dan tujuan ialah untuk memetakan sejumlah besar informasi genetik yang ditemukan di setiap sel manusia. Yang berikut warisan resensif. Dalam warisan resensif, seorang anak harus diwariskan kedua salingan dari gen tertentu dalam rangka guna mengembangkan kondisi genetik. Dengan kata lain, kedua orang tua harus mempunyai gen yang rusak dalam rangka untuk diteruskan. Yang berikut warisan dominan. Dalam warisan dominan, hanya satu salinan gen tertentu perlu diteruskan dari satu orang tua agar anak yang akan lahir dengan kondisi genetik. Yang berikut mutasi gen. Kadang-kadang mutasi gen baru bisa menyebabkan kelainan genetik. Mutasi gen terjadi ketika perubahan DNA sering tanpa alasan yang jelas mengubah instruksi genetik. Yang berikut kondisi multifaktorial. Beberapa kondisi yang lebih rumit atau multifaktorial dan disebabkan oleh kombinasi gen, gaya hidup, dan juga faktor lingkungan. Sekian dan terima kasih.